Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian yang ke-13. Judulnya adalah Dukungan Inggris terhadap Pemberontakan Mustafa Kemal. Seandainya Inggris membiarkan Mustafa Kemal sendirian meneruskan pemberontakan yang dirintisnya, ia tidak akan mampu melakukan satu langkah pun untuk meraih tujuannya selama ini. Hal itu karena meskipun mungkin didapati di Turki orang yang mendiamkan saja pemisahan negeri-negeri Islam yang berbicara dengan bahasa Arab dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah dan membatasi kekuasaan negara hanya pada wilayah Turki, tetapi tidak ditemukan adanya seorang muslim pun yang setuju dengan penghapusan khilafah atau bahkan berkeinginan untuk menghapuskannya, selain Mustafa Kemal dan teman-temannya yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Kesepakatan yang ada di tengah masyarakat adalah mempertahankan khilafah. Kecintaan dan kesetiaan rakyat pada khalifah telah berakar kuat di lubuk hati mereka. Setiap kali kalimat Badsyahin Tajuk Yasha diucapkan, perasaan rakyat akan tersentuh dan emosi mereka pun bangkit. Dengan demikian, tidak dapat dibayangkan ada segolongan orang dari umat yang berkeinginan untuk menghapuskan khilafah. Namun demikian, berbagai cara yang digunakan Inggris sekaligus dukungannya secara terus-menerus kepada Mustafa Kemal dan aktivitasnya memberikan hasil nyata pada gerakan Mustafa Kemal. Selain mendukung pemberontakan Mustafa Kemal, Inggris juga menyiapkan manuver internasional untuk memetik hasil pemberontakan tersebut. Inggris mulai melancarkan propaganda secara luas dan membesar-besarkan pemberontakan tersebut, sekaligus berupaya membangkitkan rasa takut di kalangan negara sekutu melawan Turki. Berbagai laporan kepada pemerintah Istanbul yang dikirimkan oleh para pemuja barat dan para pejabat pun tumpah. Semuanya syarat dengan gambaran tentang dahsyatnya keributan yang melanda di seluruh Anatolia serta tumbuhnya nasionalisme yang meledak-ledak. Pada saat yang sama, surat-surat kabar dan kantor-kantor berita asing mulai sering meliput berita pemberontakan ini secara intensif. Pada saat itu, suatu konferensi perdamaian diadakan di Paris yang akan dihadiri oleh negara-negara sekutu. Inggris merasa mendapat kesempatan untuk memasukkan berita pemberontakan Mustafa Kemal ke dalam agenda pembicaraan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa permusuhan dan menekankan perlunya penggunaan kekerasan. Akan tetapi, Prancis menyadari bahwa pemberontakan itu merupakan hasil rekayasa Inggris. Karena itu, mereka tidak mempedulikan berbagai kabar tentang pemberontakan Mustafa itu. Perancis bahkan meninggalkan pembicaraan seputar pemberontakan tersebut. Perancis kemudian berupaya mengakomodasi pemerintahan Damad Farid Pasha. Dengan begitu, Prancis bermaksud menunjukkan kepada Damad Farid bahwa mereka tidak marah dengan adanya pemberontakan ini. Saat mereka mengetahui niat Damad Farid datang ke Paris untuk mencari simpati dan persetujuan sekutu, Prancis segera menyiapkan bantuan sepenuhnya bagi delegasi Utsmaniyah yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Damad Farid. Damad Farid berniat menghadiri konferensi perdamaian di Paris ini untuk menyuarakan pandangan-pandangan Daulah Utsmani sebelum sekutu mengambil keputusan mengenai nasibnya. Namun demikian, Inggris menentang upaya ini. Inggris merasa khawatir atas antusiasme Prancis terhadap pemerintah Utsmaniyah. Pada mulanya, Inggris berusaha mencegah kehadiran Damad Farid. Inggris berpura-pura menyatakan bahwa Damad Farid berkeinginan memimpin delegasi pemerintah Utsmaniyah. Namun, kesehatannya tidak memungkinkan. Namun akhirnya Damad Farid jadi menghadiri konferensi tersebut dengan menggunakan tanda kutip baju perang Inggris. Dari konferensi Paris dihasilkan sejumlah pernyataan keras yang disusun oleh Inggris dengan menyingkirkan pendapat negara-negara lain. Lloyd George menyampaikan pidato di Guildhall pada tanggal 8 November 1919. Ia menyatakan, syarat-syarat perdamaian sepenuhnya telah disetujui oleh sekutu.
khususnya syarat-syarat perdamaian dengan Kekaisaran Ottoman. Seluruh negara Eropa sepakat bahwa pemerintahan Ottoman yang berbahaya dan merusak harus dihapuskan dari wilayah-wilayah yang dihuni oleh bangsa Armenia, Yunani, dan Arab. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Laut Hitam dan Laut Tengah harus dibuka untuk seluruh negara. Akan tetapi Prancis menentang hasil perjanjian ini, demikian juga Italia. Hanya saja ternyata semangat Inggris terhadap perjanjian tersebut tidak diiringi dengan niat untuk menerapkannya. Inggris hanya bermaksud menjadikannya sebagai alat untuk mengancam Daulah Utsmaniyah, memprovokasi perlawanan rakyat Turki terhadap Sultan, serta membuat mereka bergabung dengan perlawanan Mustafa Kemal. Karena itulah Inggris kemudian menyelenggarakan konferensi di London untuk membatalkan hasil perjanjian. Konferensi ini berlangsung pada bulan Februari 1921. Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian ke-13. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.